Baik, kali ini kita akan memulai pelajaran yang pertama tentang pola bilangan. Dalam pola bilangan, kita akan belajar selain pola bilangan juga tentang barisan bilangan. Nanti ada barisan geometri maupun juga barisan aritmatika. Kemudian selain itu kita juga akan mempelajari tentang deret aritmatika dan deret geometri. Pola dan barisan bilangan akan kita lihat terlebih dahulu. Apa sih bedanya antara pola bilangan dan barisan bilangan? Pola bilangan yaitu susunan angka-angka yang mempunyai pola-pola tertentu. Misalkan pada kalender terdapat susunan angka, baik mendatar, menurun, diagonal, itu yang miring. Itu dengan aturan tertentu. Nah, kalau barisan bilangan juga hampir sama dengan pola bilangan, tetapi barisan bilangan itu untuk mendapatkan bilangan berikutnya itu bisa ditambah atau dikurang atau dikali atau dibagi dengan bilangan tertentu. Kita ambil sebagai contohnya di sini. Untuk pola bilangan, misalkan yang pertama adalah pola bilangan garis lurus dan pola persegi panjang. Kita lihat yang pola bilangan garis lurus. Kemudian yang kedua adalah pola persegi panjang. Ada 2 titik. Kemudian yang berikutnya ada 6 titik. Yang pertama itu 1 baris 2 kolom. Kemudian yang kedua itu adalah 2 baris 3 kolom. Kalau kita hitung jumlahnya, ini ada sebanyak 2, ini ada sebanyak 6. Sehingga kalau kita hitung pola persegi panjang itu adalah 2, 6, 12, dan seterusnya. Kalau kita rumuskan, maka UN nya adalah 10 ke N sama dengan N dikalikan N tambah 1. Misalkan yang pertama, berarti 1 dikalikan 1 tambah 1, berarti 2. Suku ketiga, berarti 3 dikalikan 3 tambah 1, 3 tambah 1, 4, kali 3 berarti 12. Kemudian contoh yang lain, di sini ada pola persegi. Pola persegi itu bisa kita dapatkan dengan yang pertama ada 1 titik, kemudian berikutnya ada 4 titik, berikutnya ada 9 titik. Ini sama saja dengan 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat. Sehingga nanti kita bisa rumuskan dengan UN itu 9N kuadrat, di mana N adalah bilangan asli dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian contoh yang berikutnya adalah pola segitiga. Nah, untuk pola segitiga di sini ada contohnya, polanya. Perhatikan. Yang pertama itu ada 1, kemudian 3, 6, 10, 15, 21, dan seterusnya. Nah, ini dari 1 menjadi 3 kita tambah dengan 2. Kemudian 3 menjadi 6 kita tambah 3. 6 menjadi 10 kita tambah 4. 10 jadi 15 kita tambah dengan 5. Nah, ini penambahnya itu adalah merupakan bilangan asli yang dimulai dari 2. Jadi tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6. Nah, nanti ini 21 kita tambah dengan 7. Dan kita bisa rumuskan bahwa rumus suku ke N-nya UN sama dengan setengah N dikalikan N ditambah dengan 1. Nah, ini contohnya. Ada 3, ada kemudian di sini sebanyak, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6, kemudian ada 10 dan seterusnya. Ya, ini untuk urutannya. Urutan pertama 1, urutan kedua ada 3, urutan yang
3 ada 6, dan seterusnya. Kemudian pola kubus. Kubus itu merupakan pangkat 3, sehingga yang pertama kita dapatkan 1 dari 1 pangkat 3, kemudian habis itu adalah ada 8 dari 2 pangkat 3, kemudian yang berikutnya ada setelah 8 itu ada 3 pangkat 3, yaitu 27. Kemudian contoh yang berikutnya adalah pola bilangan ganjil dan genap. Bilangan kedua dan selanjutnya diperoleh dari bilangan sebelumnya ditambah dengan 2. Ini untuk bilangan ganjil maupun genap. Hanya bedanya, kalau bilangan ganjil ini akan kita mulai dari 1. Kalau bilangan genap kita mulai dari 2. Kita ambil contoh. Jadi untuk bilangan ganjil, angka 1 sebagai bilangan awal. Bilangan selanjutnya tadi ditambah dengan 2. Jadi 1 kita tambah dengan 2 itu berarti menjadi 3, kita tambah dengan 2 lagi menjadi 5, kemudian kita tambah lagi dengan 2 menjadi 7, dan seterusnya. Itu kita tambahkan di sana. Kemudian pola bilangan genap, angka 2 sebagai bilangan awal. Bilangan selanjutnya ditambah dengan 2. Sehingga pertama kali di sini adalah 2, kita tambah dengan 2 berarti menjadi 4. Kemudian 4 kita tambah 2 lagi menjadi 6. Kemudian 6 kita tambah lagi 2 berarti di sini akan menjadi 8. Kita tambah 2 lagi berarti menjadi 10, dan seterusnya. Nah, ini bilangan ganjil, yang bawah ini adalah bilangan genap. Kemudian pola yang berikutnya, kita di sini ada pola segitiga Pascal, di mana pola segitiga Pascal itu bagian tepi ini selalu 1, jadi tepi kiri maupun tepi kanan ini 1. Sedangkan tengahnya kita dapat dengan menjumlahkan. 1 kita tambah dengan 1 adalah 2. Kemudian ini 1 kembali. 1 ditambah 2 ini adalah 3. Ini bukan 4, ini 3 ya. Kemudian nanti berikutnya di sini adalah 2 ditambah 1 juga menjadi 3. Kemudian baru bawahnya di sini ini ada pinggirnya 1 lagi. Nah, baru bawahnya di sini 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6, kemudian 3 tambah 1, 4, dan seterusnya. Jumlah bilangan baris ke N untuk segitiga Pascal di sini itu adalah 2 pangkat N-1. Jadi untuk yang pertama di sini ada 1, kalau kita jumlahkan ini 1. 2 pangkat 1 kurang 1, 0. Semua yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Yang kedua adalah 1 tambah 1, berarti 2. Dari 2 pangkat 2 kurangi 1, 2 pangkat 1, 2. Berikutnya adalah ini 1 tambah 2 tambah 1 adalah 4. Ini yang ketiga, berarti 2 pangkat 3 kurangi 1, 3 kurang 1 adalah 2. 2 pangkat 2 berarti ini jumlahkan 4, dan seterusnya. Kemudian pola bilangan Fibonacci, di mana pola bilangan ini didapatkan dengan menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Nah, kita ambil contoh. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2 itu 3. 2 tambah 3 menjadi 5. 3 tambah 5 menjadi 8. Kemudian berikutnya berarti 5 ditambah 8 menjadi 13 itu. Nah, sekarang kita akan lihat tentang barisan bilangan. Barisan bilangan adalah sekumpulan bilangan yang telah diurutkan menurut aturan-aturan tertentu. Kita akan gunakan UN itu sebagai suku ke N. U1 itu berarti suku ke 1. U2 adalah suku kedua, dan seterusnya sampai suku ke N.
UN itu adalah merupakan suku pertama atau yang disebut dengan, biasanya kita simpulkan dengan A. U2 suku kedua, kemudian UN adalah suku ke N. Barisan bilangan biasanya ditulis U1, U2, U3, dan seterusnya. Dengan UN adalah suku ke N. N-nya adalah 1, 2, 3, jadi suku ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Sebagai contoh, di sini ada barisan 0, 2, 4, berarti suku pertamanya atau A-nya adalah 0, suku keduanya adalah 2, suku ketiganya adalah 4. Aturannya yaitu menambahkan 2 pada suku sebelumnya. Jadi selalu tambah 2, dan seterusnya. Kemudian kita akan memberikan contoh menentukan suku berikutnya suatu barisan bilangan. Contoh, tentukan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan 2, 5, 8, 11. 2 menjadi 5 itu kita tambah dengan 3. 5 tambah 8 menjadi 8 kita tambah dengan 3. 8 menjadi 11 juga kita tambah dengan 3. Maka di sini kalau kita lihat U1 itu adalah 2, U2-nya dari 2 tambah 3 menjadi 5, U3-nya 5 ditambah 3 menjadi 8, U4-nya 8 tambah 3 menjadi 11. Ya. Kemudian menentukan suku ke N suatu barisan bilangan. UN itu adalah fungsi ke N. Nah, pola tingkat satu barisan bilangan berselisih tetap, jadi penambah atau pengurangnya selalu sama. Pola tingkat satu barisan bilangan berasio tetap, ini untuk barisan geometri, artinya dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Pola tingkat 2 suatu barisan bilangan berselisih tetap. Nah, ini nanti untuk barisan selaras atau merupakan barisan yang penambahnya itu merupakan atau membentuk suatu barisan tertentu. Barisan bertingkat juga bisa kita ambil. Pola tingkat satu barisan bilangan berselisih tetap atau kita sebut dengan B. B ini beda selisihnya. Contoh, di sini suku pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya kita tambah dengan B, tambah B, tambah B. Maka rumusnya adalah UN sama dengan BN, berarti bedanya kali N ditambah dengan U1, berarti A dikurangi dengan B. Sebagai contoh, di sini ada barisan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Maka aturannya kita tambah dengan 2, tambah 2, tambah 2, berarti B-nya 2. Maka UN-nya BN, B-nya kita ganti dengan 2, berarti 2N ditambah U1-nya adalah 1 dikurangi dengan B, B-nya adalah 2. U1, 1 dikurangi 2 berarti negatif 1. BN-nya adalah 2, berarti 2N ditambah negatif 1 atau 2N dikurang 1. Nah, ini 2N dikurang 1 itu adalah hasil akhir. Ya. Kemudian kita akan lanjut lagi untuk barisan geometri yang kita dapatkan dengan mengali bilangan tertentu. Pola tingkat satu satuan barisan bilangan berasio tetap. Rasio itu pembagi, bisa pengali juga sama saja, ini dikali R. Kalau dikali, misalkan kita bagi sama aja dikali dengan pecahan sepernya. Nah, kita ambil contoh di sini. Tentukan suku ke N barisan bilangan 1, 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, 1 menjadi 10 kita kali 10. 10 kita kali 10 menjadi 100. 100 kali 10 menjadi 1000, dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau tingkat 2 suatu barisan bilangan berselisih tetap? Kita akan ambil contoh
barisan selaras ya. Kita akan gunakan rumus umum UN 9 setengah B atau B per 2 dikalikan dengan N kali N min 1 ditambah dengan C, di mana C itu adalah suku ke N barisan bilangan pola. Kemudian B adalah selisih tetap. Kemudian contohnya di sini masih ada yang ingat ini 3, 6, 10, 15, 21. Ini adalah merupakan barisan segitiga. Kita tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6. Berarti di sini kita akan mengenal nanti ada ABC pola tingkat 2 dengan B-nya adalah 1. Ini yang tetap, itu disebut dengan B, B-nya 1. Sedangkan C suku ke N barisan pada pola ya nanti. Jadi U1-nya itu adalah setengah kali 10 tambah 3. U2-nya setengah kali 2 kali 1 tambah 5 dan seterusnya. Maka UN sama dengan setengah N kali N-1 ditambah dengan C. Ini adalah rumusan akhirnya untuk mencari rumus suku ke N tadi. Nah, menentukan C yang berupa barisan bilangan yang berpola tingkat 1. Kita ambil contoh 3, 5, 7, 9, 11. Ini aturannya jelas ya. Apa? Kita tambah dengan 2. Bila menambahnya adalah tetap. Pola tingkat 1. Tambah 2, tambah 2, dan seterusnya. Sehingga C sama dengan 2N ditambah dengan U1 kurang B. 2N ditambah U1-nya suku pertamanya adalah 3. Maka ini 3 dikurangi dengan B. B-nya adalah 2. Maka menjadi 2N tambah 1. 3 kurangi 2 itu adalah 1. Jadi suku ke N-nya adalah setengah N kali N kurang 1 tambah C. Ya. Maka kita tinggal masukkan di sini UN-nya setengah N kali N kurang 1 ditambah 2N tambah 1. Akhirnya kita dapatkan menjadi setengah N kuadrat dikurangi 3 per 2N ditambah 1. Kemudian barisan aritmatika dan barisan geometri. Barisan aritmatika atau barisan hitung. Barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suatu suku sebelumnya dengan cara menambah atau mengurangi dengan bilangan tetap. Jadi bilangannya penambahnya atau pengurangnya suatu bilangan yang tetap. Kemudian perhatikan barisannya U1, U2, U3 dan seterusnya sampai U ke N. Jadi U1-nya adalah A, U2-nya adalah A tambah B, U3-nya adalah A tambah B tambah lagi dengan B, U keempatnya adalah A tambah B tambah B tambah B lagi atau menjadi A tambah 2B. Nah, kalau kita perhatikan, maka kita dapatkan UN itu adalah A ditambah N kurang 1 dikalikan dengan B. Ini adalah rumus suku ke N untuk barisan aritmatika. Jadi UN dengan A ditambah dengan N kurang 1 kali B. A adalah suku pertama, B itu adalah selisihnya. Berarti B itu dapat kita cari dari U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi dengan U2 atau U4 dikurangi U3 dan seterusnya. Contohnya. Kita ambil contoh sekarang. Tentukan suku ke-10 dari barisan aritmatika berikut ini dan tulis jenis barisan aritmatika tersebut. Ada dua contoh. Yang pertama adalah 1, 3, 5, 7. Ini kalau kita lihat pola bilangannya kita tambah 2. Kemudian 4, 2, 0, negatif 2. Ini adalah dikurangi 2. Nah, kita gunakan
Untuk yang pertama barisan 1, 3, 5, 7, maka kita dapatkan bedanya, selisihnya itu adalah 3 dikurang 1 tadi adalah 2, U1 atau A-nya adalah 1. Kemudian kita masukkan rumus UN, U1 atau A ditambah dengan N dikurangi 1 kali B. Berarti U kita masukkan U1-nya atau A-nya adalah 1 ditambah N dikurang 1 dikalikan 2. Maka 2 itu kita kalikan N menjadi 2N. 2 dikalikan negatif 1 menjadi negatif 2. Maka didapatkan menjadi 2N dikurangi dengan 1. Ini sama aja dengan barisan bilangan ganjil. Kemudian ada barisan yang berikutnya 4, 2, 0, min 2. Suku pertamanya adalah 4, kemudian bedanya selisihnya adalah 2 dikurang 4 atau 0 dikurang 2 atau negatif 2 kurang 0. Berarti B-nya adalah negatif 2. Dengan cara yang sama kita masukkan UN 9A atau U1 kali N-1 kali B. Maka kita dapatkan rumusnya di sini juga sama saja. U1 ini adalah 4 kali N ditambah dengan N kurang 1 kali B, berarti 4 ditambah dengan, kalau 10 ya berarti 9 dikalikan B-nya adalah negatif 2. Berarti kita dapatkan 4 ditambah dengan 9 kali negatif 2 adalah negatif 18. Hasil akhirnya adalah negatif 14. Kemudian ada barisan geometri atau barisan ukur. Bedanya dengan barisan aritmatika, untuk barisan geometri itu didapat suku berikutnya didapat dengan mengali atau membagi. Jadi bisa dikalikan, bisa juga dibagi dengan suatu bilangan tetap. Misalkan U1, U2, U3 dan seterusnya. U1-nya adalah A, maka U2-nya adalah A kali R. R-nya di sini adalah rasio pengali atau membagi. U3-nya adalah A kali R pangkat 2. U4-nya adalah A kali R pangkat 3. Kalau 2, R-nya pangkat 1. Kalau 3, R-nya pangkat 2. Kalau 4, R-nya pangkat 3. Kalau UN, maka menjadi A kali R pangkat N kurang 1. Kalau U10 berarti 10 kurang 1, maka menjadi U10 adalah A kali R pangkat 9. Tentu saja. Nah, ini untuk rumusannya, di mana rasio itu didapatkan dengan UN dibagi UN-1. Bisa U2 bagi U1, U3 bagi U2, U10 bagi U9, dan seterusnya. Berdasarkan rasio, kita dapat menentukan suatu barisan geometri naik atau turun. Kalau rasionya pengalinya lebih dari 1, maka disebut dengan barisan geometri naik. Kalau rasionya lebih dari 0 tetapi kurang dari 1, maka barisan geometri yang turun. Sebagai contoh, misalkan di sini ada sepertiga, 1, 3, 9, berarti kita kali 3. Maka ini merupakan barisan geometri yang naik. Kalau ini 2, 1, setengah, seperempat selalu dibagi dengan 2, maka merupakan barisan geometri yang turun. Ya. Nah, ini untuk rumusannya tadi kita dapatkan. Ya. Kemudian untuk soal latihannya nanti bisa dilihat dari Google Classroom, akan kami kirim di Google Classroom. Tolong dipelajari kembali. Kalau ada kesulitan, ada yang ingin ditanyakan, boleh via WA. Kami menunggu selama proses belajar mengajar. Sedangkan untuk latihannya dikerjakan dan dikumpulkan melewati Google Classroom. Jangan lupa di Google Classroom, bukan di komennya, tetapi di Google Classroom-nya. Kami tunggu sampai waktu pembelajaran selesai. Terima kasih.